Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Mandu Tuban yang dirahmati Allah. Bicara tentang Al-Qur'an, tentu kita harus bicara juga tentang cinta. Jadi kita itu harus mewujudkan, menumbuhkan cinta terhadap Al-Quran agar kita senantiasa ingin bertemu dengan Al-Quran, ingin selalu membacanya, dan rindu kalau misalkan sehari saja tidak membaca Al-Quran. Pemirsa Mandu Tuban yang berbahagia, kita tahu betapa Al-Quran itu adalah kitab yang istimewa. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahif al-manqulu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang mengandung mukjizat. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat itu sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf-mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang terakhir, membacanya atau membaca Al-Quran itu dihitung sebagai sebuah ibadah. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu sama saja kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Lalu pahalanya bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Sabda Nabi, barang siapa membaca satu huruf saja dari kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu jumlahnya 3 huruf. 3 huruf kalau kita kalikan 10 menjadi 30. Menjadi artinya kita membaca alif lam mim itu kita mendapat 30 kebaikan. Belum kalau kita membaca satu surat seperti yang biasa kita lakukan di pagi hari ketika ngaji pagi, kita membaca sekitar 15 menit. Di situ tentu kita akan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga kalau kita hitung tentu kita nggak akan bisa menghitung karena terlalu banyak apa itu ayat yang kita baca, huruf yang kita baca, ya, sehingga pahalanya juga akan sangat banyak sekali. Jadi saya sudah sampaikan kepada anak-anak di Mandu Tuban ini bahwa sebisa mungkin ya kita itu membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau bisa itu habis sholat baca Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya mentok-mentoknya kita itu satu hari tetap baca Al-Quran sebisanya, sekuatnya. Misalkan bisanya 1 halaman, ya 1 halaman nggak masalah. Yang penting istiqomah terus menerus tiap hari baca, entah itu habis maghrib atau habis subuh atau habis isya, nggak masalah. Ya, karena dengan begitu itu sebagai wujud kita, wujud cinta kita terhadap Al-Quran. Selain itu, kalau kita bicara tentang fadilah-fadilah Al-Quran, tentu banyak sekali ya. Salah satunya yaitu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Ini hadis Nabi yang artinya bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemilik Al-Quran.
Hadis ini kalau kita kaji, isinya yaitu siapa saja yang mau membaca Al-Quran, ya, yang cinta terhadap Al-Quran, yang mengabdikan hidupnya kepada Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, tentu atas izin Allah SWT. Jadi ulama itu menafsiri bahwa li ashabi atau para pemilik Al-Quran, yaitu mereka yang pertama al-mulazim bitilawatil Quran, yang pertama adalah yang selalu membaca Al-Quran, yang kedua al-amalu bih, al-amilu bih, yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran, yang ketiga al-mutakhalliqu bi akhlaqi, atau yang berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran. Kalau kita bisa seperti ini, bisa memenuhi ketiga kriteria ini, ya, selalu baca Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran, kemudian berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran, maka kita akan mendapat syafaat Al-Quran. Tentu ini yang kita idam-idamkan, kita harapkan, ya, semoga kita bisa mendapat syafaat Al-Quran. Pemirsa Mandu Tuban yang berbahagia, itu beberapa fadilah Al-Quran, ya, yang bisa saya sampaikan. Tapi ada satu hal yang tentu harus saya sampaikan juga terkait dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kita tahu Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana kita beramal di situ kita akan dilipat gandakan, ya, pahalanya dan seterusnya. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran seperti yang kita tahu di luar bulan Ramadan saja, ya, satu huruf dihitung 10, apalagi nanti di bulan Ramadan. Nah, ada satu hadis yang bisa kita kaji, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamati. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu aqwama wasyahawata bin nahari fasyafi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafi'ni fihi, qala fashfa'ani. Artinya puasa dan Al-Quran itu nanti bisa memberi syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berilah izin bagi saya untuk mensyafaati orang ini. Kemudian Al-Quran juga berkata, wahai Tuhanku, saya telah mencegahnya untuk tidur di malam hari, maka berilah izin padaku untuk memberikan syafaat pada orang ini. Kanjeng Nabi bersabda, mereka berdua kemudian diberikan izin oleh Allah untuk mensyafaati hamba tersebut. Jadi pemirsa Mandu Tuban yang berbahagia, dengan melihat hadis ini, tentunya ini merupakan peluang yang bagus bagi kita untuk semakin memperbanyak kita dalam membaca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, ya. Jadi kita harus bisa menaikkan kualitas diri kita yang asalnya itu sedikit bacanya, mari kita perbanyak bacanya, terutama di bulan Ramadan, karena kita tahu di hadis tersebut Al-Quran bisa memberikan syafaat pada kita nanti di bulan Ramadan. Baik pemirsa Mandu Tuban, itu beberapa fadilah Al-Quran, ya, yang bisa yang telah saya sampaikan. Kemudian kultum ini akan saya tutup dengan sebuah hadis pula. Ini juga hadis yang sangat luar biasa, ya, yang bisa kita yang kita senang ketika mendengarnya, yaitu man syaghalahul Qur'an an mas'alati aqaituhu afdhala ma utis sa'irin, yang artinya barang siapa yang tersibukkan dengan Al-Quran sampai lupa untuk minta kepadaku, untuk berdoa kepadaku, maka nanti aku akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada yang saya berikan kepada yang berdoa kepadaku.
Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.